CMOS, maka yang kanan ini adalah NMOS-nya, yang kiri adalah PMOS-nya. Perbedaannya adalah di sini ada N-well-nya, ya, yang warna abu-abu, dan kemudian ada dua transistor ini. Nah, kemarin ini adalah transistor dasar saja ya untuk CMOS, bahwa NMOS dan ditambah PMOS. Ya. Nah, layout ini masih belum sempurna, ya, karena bisa terjadi lacak, ya. Nah, untuk menghindari hal tersebut, ya, maka rancangannya untuk di PMOS harus kita tambahkan kontak berupa N+, ya, yang ada di sini N+, agak besar, kita bikin dua kontak di sini, kemudian dihubungkan dengan metal, ya, ada bagian yang dihubungkan dengan metal di sini, ya, antara kontak tersebut dengan drainnya transistor. Kemudian di NMOS pun, ya, kita tambahkan kontak yang dibuat dengan P+, ya, supaya bisa connect dengan P substrat, maka digunakan P+. Nah, kemudian bagian source-nya dihubungkan ground, ya, dengan ini, sehingga kita memiliki dua kontak seperti ini. Nah, ini kita sebut dengan tab tie, ya. Kemudian di sini dinyatakan, ya. Nah, ini kemarin karena terbentuknya air sub dan air well, ya, di dalam kondisi latch up, ya. Nah, ini ada resistansi, ini kita kurangi, ya, dengan menggunakan tab tie ini, ya. Transistor PMOS dan N-well-nya, ini PMOS dan N-well-nya dihubungkan ke VDD melalui penambahan kontak N+, ini kontak N+, ini kontaknya, ya. Kemudian NMOS dengan substratnya dan source dihubungkan ke ground melalui P+ kontak, ya, ini P+ kontak, ya. Nah, sehingga kalau kita lihat dia dalam bentuk CMOS, layoutnya, kalau kita hubungkan antara PMOS dengan NMOS ini, kita tahu source dan drain daripada PMOS dan NMOS ini kita hubungkan dengan metal seperti ini. Nah, ini bagian VDD-nya, ya, kita hubungkan dengan metal di atas, ground di bawah. Nah, kemudian bentuk tab tie tadi adalah kita tambahkan kontak di sini, ya, kontak N-well, tab tie-nya, kemudian ini tab tie untuk substrat, ya, ya. Sehingga transistor yang bagus tuh yang sudah bebas daripada kondisi kemarin kondisi latch up, itu adalah ini kanan, ya. Jadi kalau kita membuat layout transistor harus menambahkan kontak tab tie baik di PMOS maupun di NMOS. Jadi ini yang merupakan inti daripada cara kita melakukan desain, ya. Sampai sini ada pertanyaan? Baik, saya masuk ke bagian berikutnya, ya, yaitu terkait dengan kapasitansi parasitik dari MOS, ya. Jadi transistor MOS itu memiliki kapasitansi parasitik. Kita tahu kapasitansi parasitik itu merupakan kapasitansi yang kita tidak inginkan, ya. Tapi ketika kita memfabrikasi transistor tersebut, kapasitansi itu muncul, ya. Nah, ini muncul karena ketidaksempurnaan daripada proses fabrikasi daripada transistor tersebut, ya. Nah, tentu kapasitansi ini tidak kita inginkan. Yang kita mengharapkan ini dieliminir atau dikurangi, ya, kapasitansi parasitik ini. Nah, kalau kita gambarkan kapasitansi parasitik ini, ada 3 kapasitansi parasitik utama, ya. Mungkin di sebelah kanan soal lihat skematiknya.
yaitu antara gate dengan drain, kemudian antara gate dengan ground, dan gate dengan substrat. Ya. Nah, 3 daripada kapasitansi ini, ya, ini timbul karena apa? Kita lihat di sini. Gate dengan drain itu timbul karena ada wilayah yang overlap. Ya. Ini sebenarnya adalah wilayah transistor, terminal dari transistor drain. Namun pada saat fabrikasi biasanya tidak perfect. Harusnya perfect itu dia pas. Di kanan, ke kanan itu ada drain, kiri harusnya nggak ada apa-apa. Tapi dia biasanya karena ini proses fabrikasinya, dia akan masuk ke dalam seperti ini, sehingga ada wilayah overlap di sini. Nah, kita tahu bahwa kalau ada sesuatu yang overlap, ya, kemudian ada dielektrik di tengahnya, maka akan menimbulkan kapasitansi. Kemudian gate juga dengan substrat, ya, ini adalah suatu plat paralel, ya. Makanya di gate itu ada kapasitansi yang besar, ya, karena plat paralel ini, ya. Kita tahu ini juga cukup panjang, ya, sehingga kapasitansi gate ini cukup besar di transistor MOS. Nah, kejadian sama dengan drain, yaitu dengan gate dengan source, ya. Pembentukan terminal source itu tidak sempurna sehingga ada wilayah overlap, ya, sehingga timbul di sini kapasitansi gate source, ya. Jadi ini adalah 3 kapasitansi parasitik yang ada pada transistor MOS, ya. Nah, ini berikut memperlihatkan pengaruh kapasitansi parasitik ini. Kalau kita membuat, di sini ada inverter, ya. Inverter kita masukkan 2 kali. Ini satu inverter dihubungkan dengan inverter lainnya, ya. Maka kapasitansi ini akan mempengaruhi sirkuit kita, ya. Kita lihat di sini ada gate ke GC di sini, kalau di sini titik C, sini ada transistor D, ya, C gate dari D, ya, ini gate-nya. Jadi yang berpengaruh pada saat ini, kita lihat yang kalau ini ada 2 inverter, satu dia sebagai driver, ya, dia mencatu, satu lagi sebagai load, dia sebagai beban. Nah, kalau kita lihat dari transistor yang driver ini, maka tadi yang C gate ini akan menjadi beban daripada transistor yang mendrive, ya. Dia akan mendrive sebuah inverter di sini. Nah, kapasitansi daripada beban ini yang berpengaruh ada 3 sebenarnya di sini. Yang utama yaitu dari gate dari yang C, kemudian kapasitansi gate dari yang D, kemudian wire-nya sendiri, wire dari inputnya ini ada kapasitansi, kemudian kapasitansi daripada source dan drain yang ada di sininya. Nah, total inilah yang akan menimbulkan beban daripada transistor driver ini. Makanya transistor tersebut biasa kita modelkan bebannya itu dalam bentuk kapasitansi, karena yang sangat berpengaruh adalah kapasitansi. Karena di situ akan berpengaruh kepada kecepatan, ya. Kecepatan dia ketika kita mendrive ke 1, dia harus mencharge dulu kapasitansi daripada beban tersebut. Kalau dia 0, dia harus mendischarge daripada kapasitansi tersebut. Proses charging dan discharging ini, ya, memerlukan waktu, dan itulah yang menentukan nanti berapa kecepatan daripada sistem kita. Dapat dipahami, ya? Ya, kapasitansi kalau kita modelkan secara matematis, ya, sebenarnya kapasitansi akan timbul kalau ada 2 plat paralel. Nah, ini kalau kita lihat yang dari kapasitansi gate, di sini ada polisilikon, kemudian ada silikon yang sangat tipis, SiO2, dengan ketebalan yang sangat tipis sekali, dan di sini adalah substrat. Nah, kalau kita lihat rumusnya, itu adalah kapasitansi itu adalah IOX, ya, dibagi XOX.
di mana IOX adalah permittivity dari silikon, ya, yang bernilai konstanta. Dia suatu hal yang konstan. Tapi di sini kita lihat yang menjadi variabel adalah XOX, ya, jarak. Jadi artinya semakin kecil jaraknya, maka nilai kapasitansi itu akan semakin besar. Ya. Dia sebanding dengan ini. Ya. Sebenarnya ada faktor lagi di sini. Ini baru COX ya, ini baru parameternya saja, bukan kapasitansi total ya. Kapasitansi totalnya nanti dikali dengan areanya juga. Areanya semakin besar, ya, maka kapasitansi akan semakin besar. Ini baru kapasitansi per centimeter square, ya. Jadi ini yang kita lihatkan ada di sini adalah ketebalan ini sangat berpengaruh kepada kapasitansi. Ya, semakin kecil, ya, maksudnya semakin tipis, maka kapasitansi semakin besar. Dan tentu juga luas penambang ini semakin besar, maka kapasitansi juga akan semakin besar. Selain itu adalah konstanta yang disebabkan pemilihan daripada material yang ada. Ya. Nah, ini yang kita pakai juga. Jadi transistor MOS itu dalam circuit digital itu kita pakai biasanya pertama adalah di CMOS, ya. Nah, CMOS itu adalah gerbang inverter. Nah, dari CMOS kita bisa membuat gerbang inverter, gerbang N, gerbang NAND, ya, gerbang SOR dan lain sebagainya. Selain itu juga ada biasanya juga rangkaian ini bisa dibangun dengan pas transistor, yaitu dengan satu transistor pun bisa menjadi switch, ya, baik itu transistor NMOS maupun transistor PMOS, ya. Nah, ketika kita menggunakan satu transistor sebagai gate, kita sebutnya pas transistor, ya. Jadi untuk switch itu bisa pakai CMOS dan bisa juga pakai hanya satu transistor, kita sebut dengan pas transistor. Tentu karakteristiknya berbeda ya antara pas transistor dan CMOS. Jelas CMOS karena menggunakan dua transistor itu lebih bagus. Tetapi terkadang kita karakteristik bukan jadi suatu target, itu hanya fungsional saja, ya. Maka kita bisa menggunakan pas transistor baik itu NMOS maupun PMOS, ya. Nah, kita lihat kalau dari NMOS sendiri, karakteristiknya seperti ini. Jadi ini ada input, ini ada output, ya. Kalau kita beri nilai 1 di gate-nya, maka dia on, ya. Dia on, kemudian ini kita sebut bernilai 1, ya. Namun di sini kita lihat bahwa satunya daripada pas transistor ini tidak full VDD. Jadi kalau di sini misalnya nilainya inputnya ini VDD, kita tahu kalau ini ada on kemudian ada resistansi, maka tegangan di sini bukan tidak VDD, pasti akan ada tegangan drop di sini. Ya, tegangan output di sini adalah VDD minus VT. Ya, maka dari itu karena ada tegangan drop kita sebut dengan pure one. Ya, berarti dia VDD-nya nggak murni VDD. Ya, berbeda kalau kita melakukan dengan CMOS, ya, dia akan satunya benar-benar satu sama dengan VDD. Namun kalau ini zero, berarti kan inputnya zero, tidak ada arus yang mengalir ke sini, maka di sini juga akan zero, ya, good one. Ini dalam kondisi on ya, bukan dalam kondisi off. Ya. Dalam kondisi on itu, kalau dia mentransmisikan nilai 1, maka satunya nggak murni. Tapi kalau dia memberikan 0, dia makan 0 murni. Ini sifat daripada NMOS. Ya. Ada pertanyaan? Pak, Ya. berarti kayak yang di FPGA itu hubungan antar logiknya itu pakai pas transistor seperti ini, Pak?
Atau Bukan. beda? Oh, beda ya. Justru yang di FPGA itu makanya CMOS, ya. Jadi kalau 0 dan 1-nya itu adalah menggunakan, maksudnya interkoneksi ya? Iya Pak, interkoneksinya. Yang interkoneksi menggunakan pas transistor, betul. Ya. Hanya makanya di FPGA itu sebenarnya speed-nya kan nggak bisa terlalu tinggi ya. FPGA itu kalau kamu menggunakan FPGA yang terbaru pun kalau kamu bikin circuit itu maksimum hanya 200 MHz. Ya. Berbeda kalau kita bikin chip ASIC, artinya sekarang buatnya langsung di silikon, itu kecepatannya sudah tahu kan bisa sampai 1 giga gitu ya, sampai 2 giga ya. Karena ini ada kapasitansi di sini. Dia selain itu ada kapasitansi juga gitu ya. Dulu. Jadi ya jadi di sini adalah kalau di drainnya itu 1,8 volt ya, maka output tidak murni 1,8 volt, tapi ada dikurangi VT, VT-nya biasanya 0,7, jadi 1,8 kurang 0,7, jadi 1,1 volt. Ya. Ya, ini juga ini sebenarnya kalau dijelaskan ya. Ini yang menjelaskan kenapa voltage-nya drop yang ini. Ini kan turunnya ya. Dari sini ke sini ini kan turun. Kenapa voltage-nya drop ya? Ini terbentuknya karena terbentuknya dioda yang ada di sini ya. Dia dalam kondisi reverse ya. Dia menyimpan tegangan pada saat off dan menyebabkan voltage drop pada logika 1. Ya. Nah, jadi muatan dengan tegangan sebesar VT akan tersimpan pada junction kapasitor pada saat kanal NMOS dalam kondisi off. Ya. Jadi seperti saya sebutkan tadi, ini drivernya, ini adalah, maaf ini nggak kelihatan. Jadi ini driver, ini adalah gate berikutnya. Sebenarnya kalau sudah buat ini inverternya. Nah di sini tuh sebenarnya kita tahu tadi kan di sini tuh ada kapasitansi yang menjadi beban kapasitansi gate. Ya. Nah makanya tegangan reverse VT tadi akan tersimpan di sini. Ya. 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 Oke, nah sekarang kita lihat dari yang ini PMOS ya, kondisi pada PMOS. Jadi kalau kondisi pada PMOS, ini ada input, ini ada output ya. Nah ini baru on itu kalau 0 ya, kalau di PMOS. Ya. Jadi kalau dia dikasih gate-nya 0 ya, baru dia on. Ya. Nah ini on, sehingga kalau ini 1, ini tetap 1. Tapi kalau dia 0 ya, ini jadi on justru terjadi drop tegangan ya. Sehingga kita sebut dengan put 0 ya. Jadi ini adalah layout daripada PMOS. Kita tahu tadi. Jadi ini adalah source drain-nya, sini source, sini drain, sini source-nya ya. Kemudian ini gate-nya ya. Nah, ini kalau kita simulasikan bentuknya menjadi seperti ini ya.
Jadi ini akibat daripada ini dia on. Ketika dia on, kita lihat dia satunya murni. Tetapi ketika dia VGate-nya on. Oh, saya tahu ini kenapa ini masalah. Ini kelihatannya terbalik labelnya ya. Jadi yang VGate-nya yang ini harusnya nih. Kayak yang atas. Jadi ya ini kenapa tadi gambarnya salah, ini kelihatannya yang VGate yang di sini. Ya. Sini VGate. Ya. Artinya kalau ini VGate, berarti yang on tuh yang dari sini ke sini. Ini on, kondisi on. Ya, 0 itu kan on untuk PMOS. Nah, kita lihat kalau dia 0, dia itu tidak benar-benar 0. Tapi ada kita sebut pure zero. Ya. Ini tidak 0. Tapi ketika dia 1, dia pure 1. Ya. Nah, ketika dia off, ini dia off. Ya. Nah, ketika dia off, ya. Ini tegangan di sini sebenarnya dia tetap mempertahankan tegangan terakhir outputnya, tapi dia dipertahankan tadi karena ada kapasitansi di bebannya. Jadi sudah bisa bayangkan di sini tuh ada kapasitansi. Kalau di sini, sini ada kapasitansi, jadi tegangan akan tertrap di sini. Ini off, dia nggak bisa discharge ke sini, ya. Tapi ada reverse current di sini yang akibat ini tadi. Ada dioda di sini yang mengakibatkan dia drop, ya. Makanya di sini tadi good satunya jadi drop sedikit ketika dia off. Nah, tapi ketika dia on lagi, ya, dia akan kembali karena ini inputnya 0, maka dia pure zero lagi. Ketika inputnya 1, dia 1 lagi, ya. Jadi ini gambar keanehannya terbalik ya, gate yang di sini, train yang di sini. Begitu juga yang tadi nih permasalahannya seperti itu ternyata. Ya, coba saya ini hapus dulu. Jadi yang VGate yang di sini, ini yang V-drain-nya. Jadi kita lihat di sini, ini dia dalam kondisi on di sini, on. Ini untuk NMOS ya. Jadi di sini ketika dia on, ketika inputnya low, dia murni 0. Tapi ketika 1, dia nggak murni VDD, ada drop sebesar VT. Ya. Kemudian ketika dia off, dia tidak bisa mempertahankan tegangannya. Ya. Jadi selama ini dia akan drop sedikit. Ya. Ya, di sini. Paham ya? Ini kesalahan tadi. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, itulah kelemahan daripada pas transistor. Sementara kalau di CMOS itu tidak terjadi. Ya. Makanya kalau kita menggunakan transmission dengan pas transistor ada kelemahan daripada itu tadi. Sehingga orang mengakali, ya. Mengakalinya itu apa yang disebut dengan transmission gate. Ya. Orang membuatnya transmission gate. Jadi ada 2 transistor yang terbalik ini. Jadi di atasnya ini adalah PMOS, ya. Digabung gitu ya. Di bagian bawah NMOS, ya. Seperti ini. Dan dia dikasih polaritas yang berbeda, ya. Jadi dibuat kalau salah satu
Kalau satunya on, yang bawah juga harus on. Jadi inputnya reverse gitu ya. Nah, jadi yang terjadi akan seperti ini. Ketika dia on, nanti yang PMOS ya, yang NMOS yang berfungsi di sini, dia jadi maaf, yang PMOS yang berfungsi di sini yaitu dia good one. Kalau dia nol inputnya, maka NMOS yang lebih berfungsi yaitu good zero. Ya. Nah, ini adalah transmission gate. Jadi untuk menghindari adanya port 1 dan port 0 yang tadi. Ya. Nah, ini kita sebut dengan transmission gate. Ya. Nah, ini dalam kondisi on. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Saya ingin bertanya, Pak. Ya. Saya pernah baca kalau silicon on insulator itu bisa mengatasi masalah latch up itu, Pak, yang gara-gara kapasitas si parasitik. Tapi kenapa sampai sekarang masih pakai SIM-OS ya, Pak? Masih pakai transmission gate? Oke. Ya, nanti kita akan pelajari juga ya ke depannya kenapa orang pakai transmission gate masih dipakai gitu ya. Sebenarnya silicon on insulator itu beda lagi. Bukan itu materialnya agak sedikit berbeda. Ya, itu bisa, tapi itu prosesnya berbeda dengan yang CMOS ini. CMOS ini dipakai salah satunya itu karena prosesnya itu sederhana, ya. Jadi orang sampai sekarang masih menggunakan teknologi CMOS biasa seperti ini karena prosesnya sederhana. Artinya dia saudara kan bikin transistor cuma kotak-kotak gitu aja ya. Artinya ketika membuat transistor benerannya itu dia cukup sederhana. Nah, kalau sebenarnya pertanyaan saudara kenapa transmission gate dipakai sementara udah ada CMOS gitu ya. Transmission gate itu dipakai karena dia lebih kecil. Saudara lihat di sini hanya memakai satu transistor kah kalau pas transistor atau dua transistor. Sebenarnya sama dua transistor ya. Cuma dia bisa mengemulasikan banyak logika, nanti kita lihat. Kemudian transistornya itu ukurannya juga bisa lebih kecil gitu. Ya, makanya masih dipakai. Ya. Baik. Sebentar ya, saya ini dulu ya habis baterai. Saya ambil colokan dulu ya. Baik, kita lanjutkan. Kedengaran ya? Ya. Dengar, Pak. Ya, jadi kalau kita membuat transmission gate ini jauh lebih sederhana ya. Jadi ini dua transistor, saudara tinggal tarik garis lurus. Nah ini kan yang PMOS-nya ya, jadi saudara buat kotak